Kisah Ulama Nusantara. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa dengan Kak Ida di channel Dinun TV. Kali ini Kak Ida mau ngajakin adik-adik nih buat bercerita. Yuk kita cerita bareng. Jalan-jalan ke pasar lagi. Alhamdulillah, adik-adik selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dinun TV. Kali ini Kak Ida mau ngajakin adik-adik nih buat bercerita. Siapa yang mau bercerita? Oh iya, tentunya adik-adikku semua. Terima kasih. Yuk kita bercerita bareng. Nah, kali ini Kak Ida punya cerita yang sangat-sangat menarik loh. Kak Ida punya cerita tentang salah seorang ulama Nusantara. Beliau ini sangat terkenal sekali. Beliau dari kota Semarang. Siapakah beliau? Ada yang tahu nggak? Apa? Oh iya, pinter. Beliau adalah Kiai Haji Sholeh Darat. Kiai Haji Sholeh Darat ini merupakan nama sebutan. Nama asli beliau adalah Muhammad Sholih bin Umar. Nah, pada zaman dahulu, ketika beliau masih seusia adik-adik, beliau ini belajar Al-Quran kepada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Umar. Nah, ketika berusia 10 tahun, beliau melanjutkan nih belajarnya di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan di pesantren, beliau melanjutkan lagi adik-adik. Beliau melanjutkan di kota Mekah. Ada yang tahu nggak kota Mekah itu di mana? Ya, kota Mekah ada di Saudi Arabia. Nah, beliau belajar tidak hanya sendirian. Beliau ditemani oleh sang ayah loh. Namun, beberapa tahun kemudian, ayahnya ini meninggal. Sehingga beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau ini belajar lagi adik-adik dan juga mengamalkan ilmunya. Selain itu, beliau juga mendirikan pesantren loh. Nah, pesantren ini ada di daerah darat. Maka, nama pesantren ini adalah Pesantren Darat karena sesuai dengan nama daerahnya. Nah, murid-murid beliau banyak sekali yang menjadi orang-orang hebat, menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi guru, dan masih banyak lagi. Nah, ada murid-murid beliau yang sangat masyhur yang kita kenal. Siapakah beliau? Nah, yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Dan yang ketiga ini, beliau adalah seorang yang kita jadikan kiblat dalam sanad Al-Quran. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Haji Munawir Kerapiat. Selain itu adik-adik, beliau juga punya murid yang menjadi pahlawan nasional. Beliau ini adalah seorang wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, wanita yang pemberani, dan beliau mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Siapakah beliau? Nah, beliau adalah Raden Ajeng Kartini.
Pada mulanya adik-adik ceritanya tuh kayak gini. Pada mulanya Raden Ajeng Kartini ini belajar kepada seorang guru, namun mendapat perlakuan yang kurang baik. Nah, kayak gini nih misalnya ya, Kak Ida contohin ya. Misalnya nih, Kak Ida dalam suatu forum pengajian. Nah, Kak Ida ini sebagai Raden Ajeng Kartini. Kemudian, Kak Ida mengajukan pertanyaan. Pak Ustadz, izin bertanya. Ya, ini Pak Ustadz ya? Ya, ada apa? Pak Ustadz, apa sih terjemah dari surat Al-Fatihah itu? Nah, kemudian sang guru menjawab seperti ini adik-adik. Kamu kok banyak nanya sih? Udah, diem aja, mending kamu ngaji aja. Ikuti apa yang saya perintahkan. Kayak gitu adik-adik. Jadi Raden Ajeng Kartini ini merasa kecewa karena pertanyaan yang diajukan tidak dihargai sama sekali. Nah, pada suatu kesempatan nih, Raden Ajeng Kartini ini mengunjungi pamannya yang ada di Semarang. Beliau menyempatkan untuk mengikuti kajian yang diisi oleh Kiai Haji Sholeh Darat. Nah, di forum tersebut, Raden Ajeng Kartini juga mengajukan pertanyaan. Dan alhamdulillahnya itu, dengan kebesaran hatinya, dengan keluasan ilmunya, Kiai Haji Sholeh Darat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, karena merasa cocok, maka Raden Ajeng Kartini ini tidak segan untuk memberikan saran, untuk memberikan usulan. Beliau mengusulkan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Karena menurut Raden Ajeng Kartini, kalau kita baca Quran tapi kita nggak paham, percuma dong. Nah, kayak gitu adik-adik. Maka Kiai Haji Sholeh Darat pun menerima pendapat ini, menerima usulan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Tetapi adik-adik, memang tidak semudah itu. Karena pada saat itu penjajah melarang keras untuk menerjemahkan Al-Quran. Lah, kan kita tahu kalau misalnya Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Sehingga kalau rakyat Indonesia ini paham, kalau masyarakat Jawa ini paham, mereka bisa melawan penjajah adik-adik. Maka penjajah melarang keras untuk menerjemahkan Al-Quran. Tapi Kiai Haji Sholeh Darat tidak kehabisan akal. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab Pegon. Nah, maka jadilah kitab Faidur Rahman. Dan kitab ini dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini ketika pernikahannya. Kitab Faidur Rahman ini ditulis dalam bahasa Arab Pegon. Bahasa Arab Pegon itu tulisannya bahasa Arab, tetapi bacanya bahasa Jawa. Misalnya nih, bahasa Indonesianya aku belum mandi, maka bahasa Jawanya aku durung adus. Ketika ditulis bahasa Arab Pegon, maka jadilah seperti di layar, aku durung adus. Seperti itu adik-adik. Nah, banyak sekali ya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kiai Haji Sholeh Darat. Semoga bisa menginspirasi adik-adik, dan semoga adik-adik nanti ada yang menjadi sosok ulama seperti Kiai Haji Sholeh Darat. Semoga bermanfaat. Kak Ida mau pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.